Sambil menunggu rekamannya untuk siap, kita mulai. Oke, sudah cukup jelas ya. Saya spotlight saja biar jelas. Menunggu data di YouTube. Mungkin nanti agak berkurang ya karena sedang bulan Ramadan, jadi pasti banyak yang masing-masing. Ini ada gangguan untuk live streamingnya. Nanti bisa untuk lanjut ya. Saya mulai dulu live streamingnya sedikit ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diperkenankan untuk kembali mengadakan kegiatan ini. Semoga yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini nanti akan disamai oleh Bu Dewi Mailansari tentang materi pemanfaatan puzzle. Kurang lebih nanti berapa menit Bu Dewi? 90 menit kurang lebih, Pak. Oke, kurang lebih 90 menit ya. Semoga nanti tidak mengganggu waktu istirahat siang dan masaknya, sehingga nanti tetap bisa fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu agar lebih efektif, silahkan Mbak Dewi bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah. Saya mohon izin matikan kamera ya, takutnya ini sinyalnya naik turun, Pak. Ya. Semangat pagi, semangat masih tetap beribadah puasa, semangat beribadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lewat Zoom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu sebagai founder One Edumind yang telah memfasilitasi kami semuanya untuk sama-sama belajar tentang berbagai hal ya, kita bersama-sama meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita sebagai seorang pendidik. Alhamdulillah saya juga termasuk yang sering mengikuti kegiatan yang diadakan One Edumind. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Dewi. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang Bapak lakukan bersama teman-teman yang lain mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Saya mohon izin share screen ya Pak Wahyu. Monggo, silakan. Suara saya jelas ya Pak Wahyu? Jelas, cukup jelas nih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, kurang lebih kita akan bersama 90 menit ke depan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat. Terima kasih juga atas kehadirannya untuk meluangkan waktu ya di sela-sela mungkin kesibukannya. Kemudian ada juga yang ini akhir pekan ya. Tapi tetap semangat untuk belajar. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Saya mohon izin share screen.
Oke, sudah nampak. Udah ya, sebentar. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membuat media pembelajaran dengan Edpuzzle. Ya, mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah familiar dengan aplikasi Edpuzzle ini ya. Nanti kita sama-sama berbagi. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya, nama saya Dewi Melansari Kurniati. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang guru di SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, kemudian aktivitas saya selain mengajar, saya terlibat di komunitas KKG, kemudian komunitas guru penggerak Kabupaten Banyumas, dan ini kami sedang melakukan tahap pembekalan untuk calon pengajar praktik angkatan 5 guru penggerak Kabupaten Banyumas. Mungkin ada beberapa yang dari Purwokerto ini ya, teman-teman saya juga bergabung ini Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak. Semoga lancar ya nanti. Ini sinyal saya kurang bagus. Iya, tapi suaranya jelas Pak. Nah, Bapak dan Ibu, ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya, silahkan. Sudah nampak belum Pak Wahyu kelas poin saya? Sudah. Tapi belum di share screen, di play. Sebentar ini. Di slideshow dulu. Iya, slideshow. Sudah saya klik, sudah tampil ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa bergabung di ini kelas poin ya. Bapak dan Ibu buka kelaspoin.app, kemudian kodenya 86128. Tadi saya lupa klik yang audio, sepertinya nggak terdengar ya Pak audionya ya Pak? Dengar? Enggak. Oh tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Iya. Hilangnya sinyal saya ya? Masih lancar. Oh masih, sebentar. Sudah adakah Bapak Ibu yang mengisi? Ini saya nggak bisa. Oke. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Ibu Yuli dari Jambi, kemudian Bapak Rofik dari Banten. Ibu atau Bapak ini ya, Dani Citra dari Klaten,
Saya juga pernah sekolah di Klaten. Kemudian ada juga Pak Agus dari Solo, Ibu Ari dari Cirebon. Ya, terima kasih. Ini sepertinya masih jalan terus ya. Ada Ibu Yusi dari Lumajang, Bapak Teguh dari Wonogiri, Ibu Novita analis dari Medan, Flores Medan. Oke, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya kita bisa berkenalan lewat tatap maya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar mengenai Edpuzzle, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa sih yang terbayang dalam pikiran Bapak dan Ibu semuanya ketika mendengar kata Edpuzzle. Apakah sama dengan pikiran saya waktu pertama kali saya mempelajari ini ya? Silakan dapat Bapak dan Ibu isikan di kelas poin. Kodenya masih sama, tadi 86128. Apa yang Bapak Ibu pikirkan pertama kali ketika mendengar kata Edpuzzle? Oke, ini ada yang sudah menjawab semacam game. Oke. Yang lain puzzle pendidikan. Ada Pak Anto atau Mas Anto ya, belum pernah tahu sebelumnya. Ya, nanti kita belajar bersama-sama ya, Pak. Media pembelajaran dengan video pembelajaran. Nah, ini. Kemudian ada juga game pembelajaran, Pak Agus. Lalu Ibu Dewi, saya berpikir seperti permainan anak yang potongan-potongan terus digabung, ya karena dari kata puzzle ya, Bu. Puzzle itu kalau permainan anak itu yang kita gabung-gabungkan kemudian menjadi sebuah gambar ya. Belum ada bayangan, Mas Rofi. Kemudian Bapak Teguh Prasetyo, teka-teki mungkin soalnya belum pernah mencoba. Belajar melalui game melengkapi kata. Pertama kali terbayang permainan puzzle yang menyusun potongan-potongan gambar. Iya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin saya close ya. Baik, tadi adalah pikiran Bapak dan Ibu pertama kali mendengar kata Edpuzzle. Sama seperti saya juga dulu berpikirnya Edpuzzle ini semacam game, nanti kalau dalam pendidikan itu mungkin menyusun kata atau huruf ya menjadi sebuah kata atau permainan begitu. Nah, kita akan sebentar. Ini. Tadi soundnya ternyata belum saya klik ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai belajar mengenai Edpuzzle, tadi karena tema kita adalah media pembelajaran interaktif melalui Edpuzzle, nah kita perlu mengetahui dulu apa sih pengertian dari media pembelajaran. Ini banyak sekali ya kita dapatkan di internet, saya juga mencari dari situ. Ini saya rangkumkan. Media pembelajaran itu merupakan
sarana komunikasi atau segala sesuatu yang dapat kita gunakan untuk menyalurkan pesan yang kita maksud, kemudian untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri pembelajar atau pada diri peserta didik. Ini adalah pengertian dari media pembelajaran menurut Depdiknas tahun 2004. Nah, lalu menurut Ray Gelut ya, 1992, klasifikasi media pembelajaran itu ada media berbasis manusia, media berbasis cetak, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, kemudian media berbasis internet. Nah, di era pembelajaran pandemi ini, di era pembelajaran jarak jauh, alhamdulillah sekarang ada beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan pembelajaran 100% ya. Sebelumnya kita banyak sekali di sisi lain dari adanya pandemi ini adalah meningkatnya tentu saja kemampuan kita sebagai seorang pendidik untuk memaksimalkan media pembelajaran agar materi pembelajaran yang hendak kita berikan kepada murid itu dapat tercapai ya. Kita dapat berinovasi, banyak sekali media pembelajaran di sekitar kita yang dapat kita gunakan. Nah, di era pandemi ini yang semakin pesat itu adalah teknologi ya, karena memang teknologi dibuat untuk mempermudah akses kita, ya, bukan dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan di masa pandemi ini begitu pesat, banyak bermunculan aplikasi-aplikasi IT yang bisa memudahkan pembelajaran agar lebih interaktif. Lalu tujuan penggunaan media pembelajaran sendiri banyak sekali. Salah satunya adalah tadi ini seperti pengertian tadi ya, yaitu membantu guru dalam menyampaikan pesan. Kemudian bagi peserta didik ini memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Jadi dengan media pembelajaran itu kita bisa merangsang minat siswa dalam menumbuhkan motivasi untuk belajar. Jadi karena ibu dan bapak gurunya melakukan atau menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda dan bervariasi, itu mereka menjadi lebih tertarik untuk belajar dan untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, lalu media pembelajaran interaktif ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan menumbuhkan kreativitas serta inovasi guru dalam mendesain proses pembelajaran. Kemudian tujuan yang lain yang disampaikan oleh Pujawan tahun 2012, penggunaan media pembelajaran interaktif itu mempunyai banyak manfaat, antara lain pembelajar dapat belajar secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil, kemudian pembelajaran dapat lebih efektif untuk menjelaskan materi sehingga siswa dapat mendapatkan pengalaman belajar yang menarik ya. Mungkin kalau dulu kita hanya belajar melalui buku ya, melalui textbook, kemudian yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita. Nah, sekarang banyak sekali media-media pembelajaran yang interaktif dan kita sebagai seorang pendidik tentu saja harus selalu meningkatkan kemampuan kita karena kita mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup di zaman teknologi yang sudah sangat berkembang pesat. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama kali ini adalah untuk bersama-sama kita akan membuat akun di @puzzle, lalu kita akan membuat kelas, dan kita akan belajar membuat fitur interaktif di @puzzle itu apa saja ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini di pertemuan pertama kita, nanti insya Allah besok akan ada pertemuan kedua ya Pak Wahyu.
Siap. Oke. Mbak Dewi, coba share screen-nya di stop, kemudian diulang share screen lagi. Sepertinya ada Oh, share. sebentar. Oh, sebentar saya lihat. Oh, enggak, ini sudah. Kalau di HP saya udah itu, Pak, yang goal. Oh gitu ya? Oh ya udah. Ya. Bapak Ibu yang lain Silakan bagaimana dilanjut. ya? Di kolom chat mungkin sudah? Kalau di layar Pak Wahyu apa, Pak Wahyu? Gambarnya agak buram gitu ya. Kurang jernih. Oh, agak buram ya. Ini enggak sih, alhamdulillah di HP saya yang satunya, HP saya yang ini goal ya, sama ya Bu ya. Ini siapa? Ibu Miratul Azizah ya. Jelas di HP. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya Pak Wahyu. Ya, ini adalah pembelajaran kita di hari ini, Bapak dan Ibu. Ya, kita akan maksimalkan. Nanti apabila ada yang belum jelas juga boleh ditanyakan. Nah, apa itu Edpuzzle? Ini Edpuzzle adalah sebuah media pembelajaran yang berbasis video interaktif yang memungkinkan kita sebagai seorang pendidik nanti untuk dapat memodifikasi video pembelajaran untuk peserta didik ya. Jadi ini melalui aplikasi Edpuzzle ini memungkinkan kita untuk menyematkan pertanyaan-pertanyaan pada video pembelajaran kita, Bapak dan Ibu. Jadi nanti juga ada fitur yang peserta didik itu tidak bisa skip video yang kita berikan ya. Jadi kalau selama ini kan mungkin misalnya kita share video pembelajaran, kemudian kita bertanya kepada murid, sudah menyimak pembelajaran yang video pembelajaran yang Ibu kasih gitu ya, mungkin di WA group atau ketika Google Meet, peserta didik biasanya sudah Bu gitu ya, tanpa kita bisa mengecek apakah betul sudah menyimak ataukah belum. Nah, melalui Edpuzzle ini kita dapat mengetahui siapa saja peserta didik yang sudah menyimak pembelajaran yang kita berikan melalui video. Nah, manfaatnya dari Edpuzzle ini adalah membantu kita untuk memilih video pembelajaran karena nanti di dalam Edpuzzle ada beberapa video yang sudah ada di Edpuzzle, jadi kita tinggal edit, kemudian kita potong, kita rekam suara kita, dan kita dapat menambahkan pertanyaan. Oh, sudah ya? Sudah, sebentar. Yaitu Bapak dan Ibu mengenai gambaran awal mengenai Edpuzzle ya. Nanti kita akan bersama-sama mempraktikkan satu tadi membuat akun, kemudian akan kita praktikkan pula membuat kelas, lalu nanti kita bersama-sama akan mencoba membuat video pembelajaran yang interaktif. Baik, kalau Bapak dan Ibu ada yang menggunakan laptop mengikuti kegiatan ini, boleh nanti kita praktik bersama ya. Atau ini juga bisa melalui HP. Ya, pertama kita akan membuat akun Edpuzzle, itu kita ketikkan dulu Edpuzzle. Nah, kita pilih yang paling atas. Kelihatan ya Pak Wahyu? Kelihatan Bu. Oh, ini saya sudah itu tadi, sebentar saya itu dulu, log dulu. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan awal ya dari Edpuzzle. Di sini diterangkan bahwa dengan Edpuzzle ini kita bisa choose a video, kemudian memberikan sentuhan magic ya, magic. Kemudian kita bisa melacak
track your students berarti melacak pemahaman siswa kita. Nah, di sini juga diterangkan bahwa dengan Edpuzzle ini kita bisa melibatkan peserta didik dalam pembelajaran agar lebih interaktif melalui voice narration and question. Jadi melalui nanti note juga ada bisa disematkan suara kita, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sematkan dalam video pembelajaran. Kemudian dengan Edpuzzle kita bisa lebih menghemat waktu kita karena kita dapat mencari video dari YouTube ya yang sudah disediakan di YouTube. Boleh kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya akun YouTube atau sudah terbiasa untuk share video pembelajaran Bapak dan Ibu itu bisa langsung digunakan nanti di Edpuzzle ya. Cuma memang selama ini saya belum mengetahui apakah ketika video kita yang di YouTube itu nanti kita edit di Edpuzzle, kemudian kita bagikan ke peserta didik kita, itu akan menambah viewer atau jam tayang itu belum ada informasi ke situ ya. Nah, itu gambarannya. Ini adalah halaman awal, kemudian kita akan langsung mempraktekkan untuk membuat akun di Edpuzzle. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun di Edpuzzle bisa login, tapi kalau belum mempunyai akun di Edpuzzle silahkan sign up. Nah, kemudian di sini kita pilih I'm a teacher. Nah, di sini ada 3 cara Bapak dan Ibu untuk membuat akun di Edpuzzle. Bapak dan Ibu bisa sign in with Google, kemudian bisa juga sign in with Microsoft ya, apabila punya akun di Microsoft, kemudian sign up with Edpuzzle. Ya, kita pilih yang sign in with Google. Oke, sini saya akan memakai akun yang belum saya gunakan, yang ini. Oh, ini sudah pernah. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketikkan nama ya, first name-nya Bapak dan Ibu, kemudian nama lengkap ya, first name, kemudian last name, kemudian emailnya apa yang digunakan, lalu ini password. Password ini tidak harus sama dengan password email ya, Bapak dan Ibu. Ini maksudnya password untuk masuk ke akun Edpuzzle. Jadi pastikan ada huruf besar, kemudian ada angka ya. Kemudian ini referral code, ini opsional, tidak harus diisi. Ini nanti bisa diisi apabila kita akan mengundang teman guru kita untuk masuk ke Edpuzzle kita. Kemudian setelah Bapak dan Ibu isi semuanya, kita dicentang yang I agree, kemudian create new account. Suara saya jelas ya Pak Wahyu? Pak Wahyu mana ya? Create new account. Jelas Bu, di sini soalnya ada gerinda, jadi noise berisik kalau saya hidupkan. Oke, nah ini kita mengisi nama sekolah kita. Coba ya, saya isikan di sini sudah ada belum? Oh ini karena saya sudah memakainya jadi ada Bapak dan Ibu di sini. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mengetikkan nama sekolah atau organisasi Bapak dan Ibu tapi belum terdaftar di sini, tidak apa-apa, diketikkan saja. Nanti di bagian bawah nanti ada add my school or my organization. Jadi nanti tinggal diklik, kemudian nanti sama continue. Nah, tadi karena kita adalah sebagai seorang guru ya, ini kita pilih kita mengajar di kelas berapa. Saya mengajar di kelas
5. Kemudian subjeknya Bapak dan Ibu silakan pilih sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu ya. Saya pilih saja di sini General Education. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu adalah guru mata pelajaran ya, biasanya kalau di SMP atau SMA atau SMK itu kan guru mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik yang ini add another subject. Ini ya. Nah, ini nanti bisa misalnya mengajar di kelas berapa. Saya contohkan. Contoh ya, ini mengajar juga di kelas 6. Subjeknya saya mengajarnya itu IPA di kelas. Nah, kemudian kita klik Start Teaching. Ya, kita klik. Oh ya, gambarnya agak buram ya Pak Wahyu. Iya, tadi yang saya maksud itu gambarnya ada agak buram dan ada dead cell. Oh iya, ini juga ada yang chat ya, gambar saya agak buram tapi ada yang itu ya, mungkin sinyal ya. Iya, bisa jadi. Enggak apa-apa, langsung dilanjutkan saja. Semoga nanti di rekaman cerah. Iya Pak Wahyu. Secerah siang hari ini Pak Wahyu. Sudah 1:30. Mendung di sini. Oh mendung ya, ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Mendung tidak berarti hujan ya. Nah di sini nanti di sebelah atas Bapak dan Ibu akan ada please check your inbox ya. Oke, kita cek inbox-nya. Nah, ini tadi saya pakai akun SD. Kita cek inbox. Nah, di sini ada email dari @puzzle ya, agar kita verifikasi. Kita klik saja. Kita klik, kemudian di sini, nah kita verify your email. Kita klik. Menunggu beberapa menit. Oke, sukses. Kemudian kita langsung mulai. Kita klik. Nah, ini adalah halaman muka ya dari @puzzle. Di sini sudah, nah di sini ada keterangan bahwa ini adalah milik kita ya, Bapak dan Ibu. Tadi sesuai dengan email yang Bapak email dan nama yang Bapak Ibu tuliskan di ketika tadi membuat akun. Mudah sekali ya Pak Wahyu cara membuat akun di @puzzle ini. Nanti ini termasuk ke dalam penugasan ya Bapak dan Ibu nanti membuat akun, kemudian halaman ini di screenshot. Nah, selanjutnya tadi pembelajaran kita yang pertama adalah membuat akun, sudah terbuat. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu ada my content, kemudian my network, my classes, kemudian di sini ada video-video ya yang disediakan oleh @puzzle. Nah, di sini ada dari Khan Academy, National Geography, kemudian ada dari TED Talks ya, dan lainnya ini yang tertera di sini. Ini semuanya dalam bahasa Inggris, jadi tapi tidak masalah nanti kalau Bapak dan Ibu mengajar di kelas lanjutan ya, di SMP atau SMA, nanti mungkin bisa menggunakan video-video yang di sini. Namun ada tadi nanti kita ada di @puzzle itu ada fitur untuk menjelaskan ya, untuk memberi penjelasan. Nah, kita akan membuat kelas ya. Kita akan membuat kelas. Tadi sudah ada akun, kemudian kita akan membuat kelas. Kita klik tanda plus ini, Bapak dan Ibu. Kita klik. Nah, di sini terlihat bahwa @puzzle ini bisa terconnected itu sama Google Classroom, Canva, Microsoft Teams, dan lain sebagainya.
ya. Ini akan kita dalami lagi besok. Sekarang kita membuat kelas dulu. Create new class. Nah, kita beri nama kelas kita. Saya mau beri nama 5 Abdurrahman. Kemudian deskripsi ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Silakan kalau misalnya Bapak dan Ibu guru mapel ya, tentu saja di sini ditambahkan misalnya mengampu kelas 10, kemudian pelajarannya matematika atau apa, atau ini bisa juga deskripsi itu diisikan materi pembelajarannya mengenai apa. Kemudian kita grade levelnya kita cantumkan di sini. Subjeknya tadi boleh general education, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di sini ini ada kelas tipe kelas ya, ada klasik dan open. Nah, ini apa bedanya? Kalau klasik itu nantinya siswa harus membuat akun juga di Edpuzzle. Nah, tipe kelas klasik ini biasanya digunakan untuk siswa di kelas lanjutan ya, SMP dan SMA. Tapi kalau masih usia sekolah dasar, kami menggunakan yang open. Nah, di sini juga ada keterangannya. Apakah kamu seorang guru sekolah dasar? Ya, jadi silahkan digunakan tipe kelas yang open karena nantinya siswa tidak harus mempunyai akun di Edpuzzle ini. Jadi ketika kita akan ada materi pembelajaran yang dibagikan melalui Edpuzzle ini, siswa hanya klik URL yang kita kirimkan. Ya. Kemudian yang ini, let Edpuzzle generate students nicknames. Ini tidak usah dicentang karena kalau dicentang ini akan kita tidak bisa mengetahui ini ya. Ini membiarkan Edpuzzle itu memberikan nama samaran buat peserta didik kita. Jadi kita nanti kurang bisa ini ya, melacak ini siapa yang mengerjakan, jadi tidak usah dicentang. Nah, kemudian kita create class, kita klik. Nah, di sini di sebelah kiri sudah tampak Bapak dan Ibu, ada satu kelas ya, 5 Abdurrahman bin Auf, kelasnya open. Lalu kita akan mencoba, kita akan membuat satu kelas lagi, klasik, nanti kita bedakan ya, apa sih bedanya klasik dan open. Kita klik create a new class, kemudian misalnya kelas 6. Ya, caranya sama seperti tadi, kita ini grade levelnya, kemudian subjeknya, mata pelajaran apa. Nah, kemudian tadi ini kita pilih klasik ya. Nah, lalu apa bedanya antara kelas open dan kelas klasik di layar Edpuzzle ini, Bapak dan Ibu? Untuk open ini di assignment-nya ada all due date, kemudian no due date, kemudian pending to grade, kemudian complete. Jadi tidak ada di sini kalau yang kelas klasik tidak, kelas klasik itu ada gradebook ya. Kalau yang open tadi tidak. Karena kalau yang open mungkin kita memilih untuk membuat kelas open ini karena kita tidak setiap saat menggunakan Edpuzzle dalam pembelajaran. Jadi karena itu tidak ada gradebook-nya seperti kelas klasik. Ya, kalau gradebook ini nantinya di sini ada nilai-nilai siswa yang nantinya bisa kita download. Nanti bisa kita download di dalam bentuk Microsoft Excel ya, MS Excel itu. Terus kemudian nanti kita tinggal kopaskan atau kita tinggal hitung di proses nilai yang akan kita kerjakan. Nah, ini di dalam kelas ini, di dalam kelas yang open ini
Nah, di dalam kelas yang open ini tidak ada kelas member seperti kelas klasik nih ya. Kalau kelas klasik tadi karena siswa itu untuk mengerjakan tugas di Edpuzzle ini kan harus mempunyai akun dulu. Jadi di sini ada kelas member. Ini saya karena tadi akun yang saya gunakan masih baru ya, ini belum pernah digunakan untuk Edpuzzle. Ini kelas membernya masih kosong. Kalau kita sudah pernah melakukan beberapa kali pembelajaran di Edpuzzle ini, nantinya akan ada kelas member untuk yang kelas klasik. Ya, untuk yang kelas klasik. Kalau yang open ini tidak ada. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu. Di sini ada all. All ini adalah untuk semua, nanti akan tampil semua penugasan yang sudah pernah kita bagikan ke siswa, ya. Kemudian ini due date itu apabila penugasan yang kita berikan ke siswa itu ada batasan waktunya. Misalnya kita memberikan batasan waktu 1 atau 2 hari untuk siswa mengerjakan. Kemudian ini no due date, jadi tidak ada batasan waktu. Contohnya untuk tugas terstruktur, misalnya mandiri, tidak terstruktur, misalnya membuat rangkuman atau membuat apa, semacam nah itu bisa kita ini ya, gunakan no due date. Kemudian pending to grade, ini adalah nantinya di sini itu tampak pekerjaan siswa yang sudah mereka kirimkan, tetapi belum kita koreksi. Jadi ini mengingatkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan siswa yang belum kita koreksi. Lalu ini ada completed, itu apabila semua pekerjaan siswa sudah kita koreksi. Jadi kalau bisa disimpulkan itu Edpuzzle ini seperti LMS sederhana ya, karena kan di sini ada ada tugas, kemudian juga ada penilaian di sini, itu bisa kita lakukan. Nah ini untuk yang kelas klasik tadi, ini ada gradebook-nya. Gradebook-nya, nah ini ya saya klik, nah ini di sebelah kanan itu bisa di-download Bapak dan Ibu. Jadi nilai-nilai siswa itu nantinya akan dapat kita download apabila kita menggunakan yang ini tadi kelas klasik. Karena mereka untuk masuk ke Edpuzzle ini mereka harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, biasanya ini untuk kelas lanjutan ya, untuk anak-anak yang memang mereka itu sudah punya gawe sendiri, kemudian sudah bisa belajar mandiri tanpa pendampingan orang tua. Kalau untuk sekolah dasar mungkin ada beberapa yang ini ya masih memerlukan pendampingan dari orang tua. Nah, bagaimana untuk menginvite students agar dapat masuk ke Edpuzzle? Nah, kita klik invite students, ini kita klik. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah link untuk kita bagikan kepada siswa kita. Ya, tadi ini saya kliknya untuk kelas yang open ya. Jadi copy link. Besok kita akan mempelajari bagaimana tampilan Edpuzzle kalau dari siswa ya. Kalau dari siswa ini kita copy link, kita klik copy link lalu kita bagikan. Lalu kita bagikan ke siswa. Coba bisa nggak ya pakai ini ya. Iya. Oh, karena masih pakai email yang sama, jadi saya tidak bisa melihat dari yang siswa ya. Ya, kita Nah, itu adalah tadi cara untuk membuat kelas, kemudian untuk menginvite murid kita untuk masuk ke dalam Edpuzzle agar bisa mengerjakan tugas pembelajaran yang kita berikan kepada murid kita.
sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat video interaktif melalui Edpuzzle. Bapak dan Ibu, kita klik Add Content plus Add Content di pojok kanan atas. Ya, ini. Nah, di sini ada 4 ya, 4. Tapi ini 3 pilihan. Kalau student project itu nanti kita upload yang pekerjaan siswa. Nah, ini cara untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif menggunakan Edpuzzle itu ada discover, video konten, kemudian upload video. Ini nanti upload video itu bisa saja kita misalnya kita sudah rekaman video di desktop kita tersimpan, kemudian kita tinggal upload, nanti di Edpuzzle kita edit untuk kita sematkan pertanyaan agar nantinya anak-anak tidak bisa skip video yang kita buat. Kemudian record video. Nah, ini juga merupakan fitur dari Edpuzzle ya. Jadi kita bisa record video, kita membuat dulu beberapa halaman di Microsoft PowerPoint, kemudian kita record video. Nah, kita akan belajar satu persatu, kita akan mempelajari satu persatu, discover video content. Kita klik, di sini sudah ada ya halamannya. Tadi sudah masuk discover. Nah, Bapak dan Ibu, ini terlihat videonya kita bisa ambil dari YouTube ya, kemudian kita bisa ambil dari sumber belajar yang lain, misalnya dari Kemendikbud ya, sumber belajar .id. Nah, apabila Bapak dan Ibu punya channel YouTube sendiri, itu bisa Bapak dan Ibu masukkan ke sini. Kita akan mencoba membuat. Saya akan pakai sebentar channel YouTube saya. Ya, kita misalnya kita mau ya belajar tentang ekosistem. Ini. Ya, kita copy link. Kita copy link, lalu kita masukkan, kita kopaskan ke sini. Kemudian kita search. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa edit ya, kita bisa edit. Saran saya untuk mencari video yang ada di YouTube atau nanti upload video dari desktop itu jangan terlalu panjang durasinya, biar siswa juga tidak bosan ya untuk melihat video tersebut. Jadi misalnya kita berikan saja video yang satu materi 1 KD. Kita bisa potong di sini. Nah, saya mau stop di sini. Kalian dapat memahami pengertian ekosistem. Dapat memahami pengertian ekosistem dan komponennya, dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis
Pelajaran kita pada kali ini adalah kemudian nanti kalian dapat memahami pengertian ekosistem dan komponennya, dapat menggolongkan hewan, pemakan tumbuhan dan insektif bau, ini sampai banyak sini ekosistem saja, sampai yang tambak, ekosistem. Saya mau ekosistem ambil hutan yang buat materi tentang ekosistem. untuk memotong makanan. Lalu karnivora hewan ya. Sampai sini. Dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menyematkan tadi question. Nah, Bapak dan Ibu, questionnya ini ada 3 jenis ya. Ada multiple choice, kemudian mohon maaf 2 open ended, kemudian note. Kalau note ini nanti berupa penjelasan kita. Nah, ini bisa berbentuk suara atau juga tulisan. Ya. Pelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat memahami pengertian ekosistem dan komponennya, dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, membuat bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, lalu nah, apa saja dan bagaimana yang belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita nanti terserah ini menurut kepentingan dan kebijakan Bapak dan Ibu sendiri ya. Ini kita untuk pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja kita memang harus menyimak terlebih dahulu videonya, kemudian di bagian mana pertanyaan itu akan kita sematkan. Ya, ini untuk persepsi saya akan menyematkan di sini open ended question. Ya. Lalu kalau sudah, nah ini Bapak Ibu yang menarik adalah kita memperbolehkan peserta didik kita untuk mengirim jawabannya melalui audio ya. Jadi di sini tentu saja dapat mengembangkan, di sini ada pembelajaran yang merdeka belajar ya. Jadi tidak harus anak itu menulis jawaban mereka, tapi juga bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan itu melalui audio ya. Jadi ini sangat sesuai dengan gaya belajar anak didik kita. Kalau sudah kita save. Nah, untuk feedback ini adalah jawaban yang kita berikan kepada siswa. Ini bisa ditulis, bisa tidak. Karena kalau open ended ini kan merupakan pendapat mereka ya. Jadi tidak ada jawaban yang benar-benar pasti karena satu dan yang lainnya tentu saja berbeda-beda pendapatnya. Jadi kita lewati saja, kita save. Nah, kalau sudah nanti kita jadi nantinya siswa itu tidak akan bisa skip video kita sebelum mereka itu menjawab apa yang kita sematkan, pertanyaan yang kita sematkan di video tersebut. Jadi benar-benar siswa kita itu akan menyimak dengan seksama isi dari video pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita klik continue. Pengertian ekosistem. Ekosistem antara komponen. Nah, kita komponen masuk ke sini. Ekosistem. Lalu kita sematkan lagi pertanyaan ini cocoknya untuk ini ya, pilihan ganda.
Bapak dan Ibu untuk menyematkan pertanyaan di sini ada fitur untuk menambahkan image ya. Jadi agar pertanyaan yang kita berikan kepada siswa lebih menarik. Nah, ini ketika kita klik yang ini add image itu kita bisa upload image atau kita bisa mencarinya di YouTube ya, di YouTube. Mohon maaf di Google ya. Saya akan memberikan pertanyaan di bawah ini yang termasuk komponen biotik. Komponen biotik adalah. Nah, untuk jawaban di pertanyaan pilihan ganda ini sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya, jawabannya bisa 2 atau 3 atau 4 ya. Di sini kita bisa tambahkan add another answer choice, kita tambahkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk checklist jawaban yang betul. Kita checklist jawaban yang betul. Nah, kalau sudah, kita klik save. Dari 2, Kemudian kita klik continue. Dari 2, biotik dan abiotik. Lingkungannya hidup. Yang ketiga adalah decomposer. Dalam ekosistem yang ini bisa dalam satu video ini terserah bisa menyematkan beberapa pertanyaan ya Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan, bisa mungkin 5 atau 10 sehingga nanti langsung bisa kita akumulasi nilainya ya. Nah, kemudian saya akan contohkan 2 saja tadi, multiple sama open ended, kemudian not ya. Not itu bagaimana? Nah, not ini kita bisa menuliskan kalimat atau kita juga bisa merekam suara kita. Ya, saya akan contohkan ini misalnya sudah selesai pembelajarannya tentang ekosistem. Ya, tadi kita ini Bapak Ibu kita klik yang bagian yang gambar mikrofon ya. Nah, sekarang kita rekam anak-anakku semuanya. Tadi kalian sudah belajar mengenai ekosistem. Ada 2 macam ekosistem yaitu ekosistem alami dan buatan. Nah, menurut pendapat kalian bagaimana cara kita untuk memelihara kelestarian ekosistem alami? Silahkan kalian tuliskan 3 cara yang dapat kita lakukan. Lalu kita, nah, ini bisa kita dengarkan. Anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah belajar mengenai ekosistem. Kalau misalnya ada 2 macam tadi suara yang kita sematkan tadi belum pas, itu bisa kita delete, kemudian nanti kita bisa merekam lagi. Nah, kalau sudah kita bisa save. Loading. Nah, ketika kita sudah menyematkan beberapa pertanyaan di video yang kita upload ke Edpuzzle, di sini di sebelah kiri itu ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, ini akan tampak apa saja yang sudah kita tuliskan tadi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa klik finish di sini. Nah, di sini akan tampak
akan tampak titik-titik ya di bawah durasi video tadi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik kita. Nah, di Discover video ini, di sini ada beberapa video yang sudah dibuat oleh teman-teman guru kita, Bapak dan Ibu. Ini bisa kita ambil juga, ya. Jangan takut untuk melanggar hak cipta karena Edpuzzle ini tadi bekerja sama dengan YouTube ya. Di sini kemarin ada yang menanyakan apakah nanti ketika kita mengambil video dari YouTube yang bukan video kita, apakah nanti akan terkena hak cipta? Tidak ya, Bapak dan Ibu, karena sebentar, karena di sini karena di sini tadi ini Edpuzzle sudah di sini bekerja sama dengan YouTube ya, dan di video-video yang kita upload ke Edpuzzle ini nantinya tidak akan ada iklan-iklan ya. Nah, nanti untuk membagikan kepada siswa, kita klik ini, kemudian kita copy link ya. Atau nanti bisa juga terintegrasi, kita upload ke Google Classroom kita, itu merupakan materi kita besok, insya Allah, Bapak dan Ibu. Ini adalah cara kita membuat konten pembelajaran yang tadi menggunakan Discover Video Content. Ya, kemudian cara yang kedua, kita bisa upload video. Kita upload video, kita klik. Caranya sama, caranya hampir sama. Yang membedakan adalah apabila upload video itu kita bisa mengambil dari video yang sudah ada di desktop, yang ada di perangkat kita, yang ada di komputer kita, atau kita bisa juga ambil dari YouTube atau sumber belajar. Nah, itu namun sebelumnya tentu saja harus kita download videonya. Saya ambil contoh misalnya, di sini ada ketentuannya, yaitu videonya itu tidak boleh melebihi 1 giga. Ya, jadi maksimal 1 giga itu juga sudah cukup besar ya, Bapak dan Ibu. Misalnya, coba saya akan mencoba upload video, tapi ini tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ya. Saya upload video yang durasinya singkat. Bentar. Contohnya ini misalnya. Ya, ini sedang upload 4%. Sambil menunggu mungkin ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Pak Wahyu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh menuliskan di kolom chat.
Nah, seperti itu kurang lebih ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk add konten yang tadi melalui upload video, ini masih proses. Nanti kemudian apabila video ini sudah terupload, caranya hampir sama. Caranya sama dengan yang tadi kita ambil dari YouTube ya. Kita edit, kemudian kita sematkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak kita berikan kepada peserta didik kita. Masih menunggu? Apakah tampilannya jelas? Mungkin karena videonya besar gitu ya, Bu ya. Iya, ini nggak usah di itu ya, Pak. Kurang lebih Ya, nggak seperti apa-apa. itu. Iya, oke. Bisa di-cancel nggak ini? Masih upload. Baik, saya akan jawab dulu. Pak Wahyu boleh sambil menjawab yang ada di kolom chat? Bisa, Bu, silakan. Atau saya bacakan ya? Heeh. Ya, Iya. lebih mudah. Heeh. Iya, ini besar ya tadi ternyata. Saya tadi padahal mau nyari yang kecil. 197 MB. Dan mungkin ini sinyal ya. Jadi nanti ketika upload video itu kecepatannya Bapak dan Ibu tentu saja tergantung dari besarnya file video, kemudian juga sinyal ya, sinyal internet yang tersedia. Oke, Bu, ini saya bacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Misal pertanyaannya itu sudah disiapkan di Google Form. Apakah link dalam Google Form itu bisa disematkan dalam video tadi? Iya, tentu saja bisa tadi. Sebentar saya bisa itu enggak ya masuk. Ini ya, tadi masih yang di sini. Coba kita edit dulu. Ya. Ya, tadi ini pertanyaannya apa Pak Wahyu? Apabila kita sudah menyiapkan pertanyaan dalam Google Form. Jadi yang disematkan itu link Google Form atau yang lain gitu. Oh ya, tentu saja bisa Ibu Nurul ya. Ibu Nurul tadi misalnya di open ended ya. Nah, ini kan ada link add ini. Nah, di sini bisa kita sematkan URL-nya dari Google Form kita, lalu nanti kita klik OK. Coba saya kasih contoh ya, Google Form-nya ya. Bisa Pak Wahyu, ini saya terkendala sinyal sebentar.
Ini nanti kita jangan lupa kita setting siapa saja yang memiliki link ya. Kemudian salin link, kita akan sematkan ke pertanyaan yang tadi kita buat di Edpuzzle. Nah, seperti itu Pak Wahyu, bisa kita menyematkan tadi link yang ada di Google Form kita sematkan di video pembelajaran kita. Ini tadi tidak sesuai dengan materi ya, saya tadi hanya mengambil contoh. Nah, kemudian kita save. Nah, ini tadi video yang kita upload sudah, yang saya upload sudah mau selesai nih. Masih menunggu. Menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Pak Wahyu. Boleh, Bu. Ya. Oke. Jadi intinya ini nanti bisa diberi tautan juga atau pertanyaannya bisa menulis langsung gitu ya. Ini saya cari pertanyaannya belum ada, Bu. Di YouTube juga belum ada. Yang ini sudah terjawab sih sebagian besar sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang terkendala sinyal atau blur gitu ya, tidak bisa mengikuti dengan baik, termasuk daftar hadir, nanti akan saya unggah rekamannya di dalam grup WhatsApp, jadi jangan WhatsApp maupun Telegram ya. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang tidak bisa optimal dalam kegiatan, nanti rekamannya akan kami berikan. Iya. Masih ada tambahan Bu Dewi atau cukup penjelasannya? Nah, ini kan tadi sudah ya, sudah video yang diupload tadi. Nah, kemudian tinggal nanti kita klik terus kita edit, sama caranya sama seperti tadi Pak Wahyu. Untuk question, kemudian nanti ini tadi kan ketika kita mau bikin konten pembelajaran di Edpuzzle, ada beberapa cara ya, bisa mengambil dari, ini tadi mengambil dari discover video konten, kemudian upload video, kemudian record video. Mungkin yang ini ya Pak Wahyu, saya tambahkan satu lagi. Masih ada waktu Pak Wahyu? Boleh Bu, silakan. Nanti sampai setengah 3 lah kurang lebih. Setengah 3 ya. Oke. Sepertinya banyak yang terkendala itu ya, terkendala sinyal ya. Ada yang hujan ya, beberapa daerah tadi hujan, petir. Nah, ini kita record video sebentar. Kalau dipakai record video, kita klik. Kita pilih yang desktop, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ini ada tampilan ya, mohon maaf ada fasilitas ya, mikrofon, kemudian ada kamera. Ini kameranya bisa di-on-kan, bisa kita off-kan, saya mau off-kan saja. Kemudian kita start recording. Tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan, silakan boleh di Canva, boleh di PowerPoint ya, pertanyaan atau materi yang akan kita berikan kepada siswa kita. Kita klik start recording. Nah, kita pilih yang window. Tadi saya sudah menyiapkan PowerPoint yang mana ya? Ini, saya sudah siapkan. Kemudian kita klik, lalu kita share. Audionya jangan lupa di checklist. Oh, yang ini tidak ada. Nah, kita Nah, ini kita sudah memulai untuk merekam record video dari desktop kita.
Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, silahkan kalian simak materi yang Ibu berikan, kemudian nanti kalian kerjakan tugas pendalaman materi untuk mengetes kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu berikan di hari ini. Kalau sudah, kita Coba ulang share screen-nya, Bu. Ini layarnya macet. Ya, kalau di Zoom macet. biasanya sering seperti ini. Sudah kelihatan Pak Wahyu? Sudah ya? Sudah kelihatan. Nah, ini tadi adalah hasil dari record ya, record video tadi sudah langsung tersave, kita coba putar. Saya lupa ini ya, lupa belum klik. Sebentar. Nah, ini bisa kita edit juga trim video. Tadi kan awal kita nih ya, mungkin ada. Nah, ini tidak ada suaranya kan tadi untuk persiapan. Nah, ini kita sudah memulai untuk nah, ini bisa kita edit ya. Oh ya, tadi saya kelupaan ini sebenarnya materi yang ini tadi seharusnya kita record dulu. Record ya, slide-nya kita gerakan seperti itu, nanti kan materinya tampak di siswa, kemudian setelah itu, setelah jadi video di Edpuzzle, ya kita save saja. Nah, nanti kita bisa sematkan lagi pertanyaannya. Pada video ini caranya sama seperti tadi, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Misalnya materi pembelajaran hari Sabtu 9 April misalnya, atau kita pakai cara memelihara kemudian kita save title. Lalu kita upload video ke Edpuzzle-nya. Nah, di sini setelah tadi terupload, kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan ya, question, kemudian nanti kita sematkan pertanyaan di bagian yang kita harapkan siswa dapat untuk bagian yang dapat kita lakukan untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Setelah itu kita klik finish. Seperti itu Pak Wahyu, pembelajaran di pertemuan pertama ya? Yap, ya. Oke, baik Bu. Nanti untuk diskusinya mungkin akan banyak di besok ya, karena kita sudah terbatas oleh waktu, nanti sudah mau masuk waktu asar, khawatirnya nanti malah tertinggal waktu asar. Ya, nanti Bapak Ibu yang tertinggal atau tidak maksimal untuk rekamannya nanti akan kami
bagikan ya, rekamannya dan daftar hadirnya di dalam grupnya, jangan khawatir. Mungkin sebelum kita akhiri, ada tambahan dari Bu Dewi. Untuk besok kita mulai jam berapa ya? Biar Bapak Ibu bisa dapat informasinya secara langsung. Jam 10 apa ya Pak Wahyu? Oke, siap ya. Kurang lebih besok kita mulai agak pagi ya Bapak Ibu, jam 10 biar lebih pagi gitu ya, karena libur. Ya, sebelum kita akhiri mungkin akan memberikan closing statement dulu untuk pertemuan pertama. Bu Dewi, silakan. Ini ada pertanyaan, saya jawab dulu apa Pak Wahyu di kolom chat. Oke, silakan. Ini tadi mana ya, sebentar. Ketika record ada permintaan install Edpuzzle extension. Iya betul. Ketika tadi kita record video ya dari desktop, nanti ada permintaan install Edpuzzle. Kemudian diklik saja, diikuti, lalu nanti otomatis akan terinstall ya Bapak dan Ibu. Mudah sekali langkahnya. Kemudian ini dari mana tadi? Ibu Asna ya. Saya tadi lupa, setelah login, langkah pertama yang harus dilakukan apa ya setelah login? Sebentar, saya buka dulu sebentar ya Pak Wahyu. Biar langsung terjawab. Boleh Pak Wahyu? Jelas nggak ya? Sudah jelas, silakan Ibu. Saya log out dulu apa ya? Ini lowbat ternyata laptopnya. Setelah login ya tadi ya, login atau sign up ya. Setelah login, teacher, kemudian nanti diisi di sini emailnya apa. Ini tadi kalau login itu kita sudah punya akun ya Bapak dan Ibu di Edpuzzle. Saya contohkan ini tadi. Oh salah ternyata. Karena tadi sign in with Google-nya udah langsung terbuka ya. Mungkin setelah sign up ya tadi ya. Ini teacher kemudian di ini sign in with Google lalu diisi saja data-data diri kita. Begitu mungkin Ibu ya tadi ya. Nanti bisa dilihat tayangan rekamannya ya Pak Wahyu. Betul, untuk yang terlewat seperti praktek-praktek seperti itu nanti akan bisa dilihat kembali di rekaman, mengingat kita sangat tergantung oleh sinyal. Jadi mungkin kalau sebenarnya sudah paham, tapi karena sinyalnya tidak maksimal, maka pasti akan terlewat. Gitu, Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, atas semangatnya ya di sela-sela apa ini weekend, kemudian beribadah puasa juga ya. Mungkin ada beberapa ibu yang mau menyiapkan santap untuk buka ya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Kita bertemu lagi di pembelajaran di pertemuan kedua besok hari Ahad insya Allah pukul 10 sampai pukul 11.30 mungkin ya Pak Wahyu, sebelum zuhur ya sudah selesai ya. Siap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya di pertemuan kedua. Besok kurang lebih kita mulai pukul 10. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti juga akan kami sampaikan dalam grup WhatsApp maupun Telegram ya. Semoga yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Dewi dan Bapak Ibu yang lain boleh live